Nama pemuda ini adalah Arjan Sethi. Dia adalah anak seorang polisi. Dia tertarik pada psikologi pembunuh berantai sejak usia muda dibanding dengan kejahatan para penjahat itu sendiri. Karena ayahnya yang seorang polisi, Arjan Sethi bisa dengan mudah mendapatkan akses dari orang dalam mengenai kasus-kasus yang sedang dia teliti di dalam kepolisian. Setelah belajar bisnis, ia memperoleh gelar dalam psikologi kriminal dan menghabiskan 7 tahun mempelajari kasus pembunuhan berantai untuk menulis sebuah naskah film bertema pembunuhan berantai. Setelah menulis naskah film tentang pembunuhan berantai, Arjan bertemu dengan beberapa sutradara, tapi sebagian sutradara yang dia temui menolak untuk naskahnya. Karena usianya yang sudah matang sebagai seorang pria, keluarga dari Arjan Sethi membujuknya untuk dapat ikut ujian tes masuk kepolisian. Karena ayah dari Arjan Sethi yang gugur dalam bertugas, maka keluarganya mendapatkan hak untuk ikut tes masuk kepolisian, dan dia juga mendapatkan jaminan bahwa dia akan lulus dengan mudah menjadi polisi atas koneksi dari ayahnya. Tanpa ragu, Arjan pun menyetujuinya. Arjan lalu datang ke kepolisian dan langsung mengikuti tes ujian tertulis serta tes ujian fisik. Karena hasil tes ujian Sethi yang sangat bagus, Arjan Sethi pun diterima menjadi polisi di kota Kasauli. Di hari pertama Arjan bekerja, Arjan pun diberi tugas oleh seorang polisi senior untuk menginterogasi seorang pencuri hingga pencuri itu mau mengakui kejahatannya. Tapi apa yang dilakukan Arjan dalam bekerja berbeda dengan polisi biasanya. Arjan malah melepaskan ikatan pencuri itu dan mengajaknya ngobrol, mungkin untuk mengetahui psikologinya. Tapi hal itu malah membuat atasannya marah dan meminta kakak ipar Arjan yang juga seorang polisi untuk memindahkan Arjan dari divisi kriminal. Di sisi lain, di jalanan ada seorang gadis yang bernama Amrita sedang jalan menuju pulang ke rumahnya. Tapi belum sampai Amrita masuk ke rumahnya, ada seorang yang mengendarai mobil van hitam dan langsung mengajak Amrita untuk ikut dengannya. Dan karena Amrita tak kunjung pulang ke rumahnya, ibu Amrita pun mencari Amrita ke seluruh jalan, namun hanya menemukan sebuah kotak surat yang tergantung di leher milik anjingnya. Sontak kedua orang tua Amrita pun langsung melapor kepada pihak kepolisian sambil membawa kotak yang ternyata isinya adalah kepala sebuah boneka yang sudah terlepas dari tubuhnya. Kasus hilangnya Amrita pun menjadi perhatian pertama Arjan sebagai seorang polisi. Arjan pun diberikan sebuah cetakan foto dari kepala boneka dan dia dalam sekejap mengingat sebuah berita dari kasus masa lalu yang pernah dia teliti. Arjan pun meminta kepada kakak iparnya untuk memasukkan dirinya ke dalam kasus penculikan Amrita karena dia mengetahui tentang suatu hal. Namun saat Arjan sampai di kantor polisi, polisi sudah menangkap seorang tersangka yang pernah memiliki hubungan dan pernah mengancam Amrita di masa lalu. Tapi tersangka itu mengaku bahwa dia tidak pernah menculik Amrita. Tersangka itu pun disiksa habis-habisan oleh inspektur polisi. Arjan yang merasa ada yang tidak beres pun langsung menginterupsi atasannya dan ingin melaporkan sesuatu tentang hal yang ia ketahui. Tapi atasannya itu tidak memperdulikan Arjan dan kembali lagi menginterogasi tersangkanya. Arjan pun disuruh untuk menghajar tersangka itu. Namun saat Arjan menghajarnya, Arjan sengaja mematahkan tongkat yang ia genggam. Arjan lalu menjelaskan kepada atasannya tentang penelitiannya tentang psikopat yang kemungkinan menjadi tersangka dari kasus penculikan Amrita. Arjan pun menjelaskan kesamaan dari kasus Amrita dengan kasus pembunuhan sebelumnya kepada atasannya. Namun atasannya yang merasa lebih senior dari Arjan langsung membantah semua perkataan Arjan tentang psikopat yang selalu Arjan bicarakan. Arjan bahkan disuruh membeli rokok agar segera pergi dari tempat itu. Namun pada saat lagi beli rokok, pihak kepolisian mendapatkan sebuah kabar tentang ditemukannya seonggok mayat di sebuah rel kereta api. Para polisi pun langsung datang menuju ke TKP yang ternyata di sana ditemukan sebuah mayat seorang wanita yang ternyata itu adalah mayat dari Amrita. Karena analisisnya tentang pembunuhan berantai yang sedang terjadi dihiraukan oleh atasannya, maka Arjan berniat menyelidiki secara terpisah. Arjan pun langsung pergi ke sebuah kota di mana sebelumnya terjadi pembunuhan seorang gadis yang kejadiannya sama persis dengan kejadian diculik Amrita. Arjan pun mencari tahu ke rumah milik orang tua gadis itu untuk mencari tahu apakah penjahatnya meninggalkan sebuah potongan kepala boneka dalam kotak. Namun ternyata orang tuanya tidak mendapatkan sebuah tanda apapun dari kematian anaknya. Arjan kemudian langsung mencari ke tempat terakhir korban ditemukan.
Arjan lalu pergi ke tempat otopsi dari tubuh milik Amrita dan di sana juga terdapat para atasannya yang ingin mengetahui bagaimana Amrita mati terbunuh. Setelah Arjan mencermati, ternyata cara psikopat ini membunuh korbannya itu hampir sama dengan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di kota Parwatu. Arjan bahkan menemukan boneka yang sama seperti yang ditinggalkan oleh pelaku saat penculikan Amrita terjadi beberapa waktu yang lalu. Sementara para polisi sedang menyelidiki, pelaku pembunuhan pun saat ini sedang mencari korban ketiganya. Komisaris polisi pun bertanya apakah ada cara untuk menghentikan pembunuhan berantai ini. Arjan lalu mengusulkan sebuah cara, yaitu dengan menghentikan penyebaran berita tentang pembunuhan ini di televisi agar si psikopat tidak mendapatkan perhatian dari publik. Setelah itu maka psikopat perlahan-lahan akan memunculkan dirinya sendiri ke publik. And that's what we should stop. Sedangkan kini scene berpindah kepada keponakan dari Arjan yang bernama Payal. Kini sedang pindah ke sekolahan baru karena dia rendah dalam pemahaman pelajaran matematika. Tapi di sekolah barunya, guru matematikanya ini sangat galak dan gak segan-segan menyiksa muridnya. Arjan dan kakak iparnya pun saat ini sedang mencari tentang keberadaan boneka Cinderella yang sering ditinggalkan oleh psikopat berdarah dingin. Sedangkan di dalam ruang kelas saat para murid sedang pergi, si guru matematika yang galak ini sedang mengancam seorang murid yang terkenal bodoh di kelas dan terlihat melecehkannya. Sedangkan di sekolah lama Payal, ada seorang temannya yang bernama Kumal kini terlihat sedang menghilang dan kedua orang tuanya pun melaporkan kasus hilangnya putrinya ke kantor polisi. Kasus hilangnya Kumal ini pun ditangani oleh Arjan dan kakak iparnya. Mereka berdua pun bertemu dengan ibu guru Kumal yang bernama Divya untuk menanyakan beberapa informasi. Karena ibu Divya ini adalah seorang yang terakhir kali bertemu dengan Kumal, maka Arjan membawanya untuk mengidentifikasi kendaraan yang terakhir kali dinaiki oleh Kumal. Mereka berdua pun mencari ke seluruh pangkalan bajai namun tidak menemukan apapun. Setelah beberapa hari berlalu, pihak kepolisian kembali menemukan seorang mayat wanita berseragam SMA di sebuah pasar. Arjan pun pergi ke TKP pembunuhan dengan menaiki bajai. Dan saat itu juga Divya menelpon Arjan bahwa kendaraan yang dinaiki terakhir kali oleh Kumal itu yaitu bajai bertanda bintang merah di belakang. Arjan yang menyadari bahwa bajai itulah yang membawanya pergi pun langsung mengejar sopirnya yang langsung kabur. Arjan pun dalam sekejap berhasil mengejar dan menangkap sopir bajai itu dan membawanya ke kantor polisi untuk disiksa dan diinterogasi. Supir yang sedari tadi disiksa oleh polisi pun memberikan sebuah info untuk kepolisian bahwa siswa perempuan yang menaiki bajainya sendirian selalu dia berikan kepada seorang pria yang bernama Parus Hotam Tomar. Dia adalah guru matematika yang ada di sekolah baru milik Payal atau keponakannya Arjan. Tentu pihak kepolisian dan Arjan pun langsung mendatangi kediaman Tomar untuk menangkapnya. Mereka lalu menggeledah seluruh isi rumah Tomar karena Tomar nggak ada di dalam rumahnya saat ini. Dan di sana polisi menemukan banyak sekali barang milik korban serta sebuah kotak berisi kepala boneka yang Tomar tinggalkan di halaman rumahnya. Sedangkan Tomar ini terlihat sedang marah-marah kepada Payal karena hasil ujian Payal yang sangat buruk. Payal pun dicubit dan tidak dibiarkan untuk beristirahat. Sedangkan semua polisi saat ini sedang menuju ke sekolah tempat Tomar bekerja. Tomar pun terlihat mengancam Payal dan hendak melecehkannya sama seperti murid sebelumnya. Arjan yang tidak menemukan Tomar pun hendak pergi. Tapi sebelum dia pergi, teman dari Payal memberitahu di mana keberadaan Tomar dan Payal. Arjan pun berhasil datang tepat waktu, yaitu tepat sebelum keponakannya dilecehkan oleh Tomar. Arjan pun menyiksa Tomar dengan menendang biji pelernya terus-terusan hingga Tomar ini dirawat di kantor polisi. Setelah di rumah sakit, Tomar lalu menceritakan bagaimana dia menculik Kumal. Tomar pun mengaku bahwa bukan dia yang menculik Kumal karena pas Tomar mau melecehkan Kumal, tiba-tiba saja Kumal menghilang dan dia hanya menemukan sebuah boneka tanpa kepala. Karena tidak percaya dengan kesaksian Tomar, pihak kepolisian lalu menetapkan Tomar sebagai tersangka utama dari pembunuhan berantai yang sedang terjadi. Tepatnya mereka hanya butuh pengakuan dari Tomar. Namun Tomar terlihat hendak melarikan diri dengan menyandra seorang polisi. Tomar pun merasa bahwa dia sudah dijebak karena dituduh menjadi pembunuh berantai, padahal dia tidak pernah membunuh siapapun. Namun Arjan berhasil datang tepat waktu dan berhasil menembak Tomar hingga mati.
Arjan pun terlihat sedang menenangkan diri karena ini adalah pembunuhan pertamanya. Tapi tak berselang lama, Arjan ini mendapatkan sebuah telepon yang membuat dirinya terkejut. Arjan pun langsung datang mendatangi sebuah tempat, dan setelah sampai di sana, ternyata Arjan menemukan bahwa Payal si keponakannya ini telah diculik, dan psikopat yang menculik Payal terlihat meninggalkan sebuah kotak berisi kepala boneka di rumahnya. Tentu karena sekarang yang diculik adalah seorang anak polisi, pencarian besar-besaran pun dilakukan di seluruh tempat. Sedangkan Arjan kini ingin melihat sebuah video yang sudah direkam di tempat keponakannya saat sedang berulang tahun. Semua polisi dan juga Arjan pun langsung mencari hingga larut malam, bahkan sampai pagi tiba. Namun mereka belum menemukan bukti apapun tentang penculikan Payal. Di saat sedang mencari di mana keberadaan Payal, Arjan pun langsung menemukan sebuah mobil putih berisi plastik di dalamnya. Ayah Payal pun bersikeras membuka mobil itu dan menemukan seorang mayat yang diduga sebagai Payal. Namun saat ibu Payal datang ke sana, mereka seakan menyembunyikan kenyataan bahwa Payal sudah mati terbunuh untuk tidak membuatnya lebih bersedih. Arjan lalu membawa Payal ke rumah sakit untuk diotopsi. Tentu hal itu membuat Arjan sangat mendendam karena keponakan tersayangnya telah terbunuh oleh seorang psikopat. Sementara itu, ibunya Payal dibawa menuju ke kampung halamannya untuk menenangkan diri tanpa tahu bahwa anaknya telah meninggal. Sedangkan Arjan ini sekarang malah diskors karena sudah menembak mati Tomar. Arjan pun dibebas tugaskan dari semua tugas kepolisian alias dipecat. Arjan pun terlihat menemui pacarnya yaitu Divya untuk berkeluh kesah. Tapi di sana Arjan malah mendapatkan sebuah petunjuk dari keponakan Divya yang terlihat sedang memutarkan alat rekaman dari pendengaran miliknya yang juga dipakai oleh Kumal. Arjan pun menduga bahwa pasti Kumal sudah merekam tentang tragedi pembunuhan dirinya sendiri. Arjan pun langsung datang ke ruang otopsi dan memeriksa tentang alat pendengaran milik Kumal. Arjan pun menemukan sebuah petunjuk tentang sebuah lagu yang diputar oleh psikopat yang membunuh Kumal dan Payal. Dari segi dia bermain piano, Arjan pun menduga bahwa psikopat itu adalah seorang pianis, tapi dia tidak tahu siapa orangnya. Jadi Arjan ini datang ke stasiun radio untuk memutarkan lagunya dengan harapan para pemirsa yang sudah mendengar lagunya akan memberitahu Arjan siapa pencipta lagu itu. Lagu itu pun diputar di semua penjuru India dan dalam sekejap para penelpon pun menelpon Arjan, tapi semuanya hanya mengaku-ngaku saja. Tapi ada seorang yang mengaku bahwa dia pernah mendengar lagu itu diputar di sekolahnya yang berada di Parwano. Arjan pun langsung datang ke sekolah yang ada di Parwano dan menemukan seorang pesulap wanita yang sedang memutar lagunya. Dan ternyata si pesulap wanita ini dulu pernah bertemu dengan Payal di sekolahnya. Arjan pun langsung mencari tahu tentang pesulap wanita yang ternyata bisu itu kepada semua informan yang dia kenal. Arjan lalu terlihat menemui mantan inspekturnya untuk memberitahu tentang siapa pembunuh berantai dari kasus yang belum terpecahkan ini, yaitu si pesulap yang selalu menargetkan korbannya yang seorang wanita. Namun berbeda dengan sebelumnya di mana inspekturnya selalu mengacuhkannya. Kali ini sang inspektur ingin mengembalikan Arjan untuk kembali bertugas dan ikut serta dalam perburuan tersangka si psikopat pesulap wanita. Pihak kepolisian pun melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan si pesulap wanita yang ternyata 2 hari lalu telah melakukan pertunjukan di sebuah sekolah. Artinya hari ini pesulap wanita itu akan melakukan pembunuhan lagi. Arjan pun memberikan penyuluhan ke sebuah sekolah yang sudah mengundang wanita itu dengan harapan si target selanjutnya akan lebih waspada. Arjan pun mengikuti seorang gadis yang bernama Aisyah yang diduga akan menjadi target pembunuhan dari pesulap wanita. Aisyah pun dijemput oleh seorang laki-laki dan pihak kepolisian pun langsung mengikutinya. Di jalan pulang, Aisyah pun langsung dijemput oleh mobil van hitam yang langsung membawanya. Arjan pun mengejarnya tapi malah melihat Aisyah sedang membeli es krim. Dan ternyata yang diikuti oleh Arjan itu adalah kembaran dari Aisyah yaitu Shamaira. Arjan dan pihak kepolisian pun langsung mengunjungi sekolah dari Aisyah. Namun semua terlambat karena Aisyah sudah diculik oleh pesulap wanita yang sudah meninggalkan sebuah tanda kepala boneka. Otomatis Arjan pun langsung memerintahkan temannya untuk melacak GPS milik Aisyah yang sudah Arjan tinggalkan. Ternyata Aisyah memang sudah diculik oleh pesulap wanita dan sedang dibawa menuju ke sebuah tempat. Dan dalam sekejap pesulap wanita itu berhasil dihentikan oleh seorang polisi yang langsung melaporkan kepada Arjan. Karena terdesak, pesulap wanita itu pun menabrak polisi dan langsung kabur menuju ke rumahnya. Di sana pesulap wanita itu memainkan sebuah lagu sebelum membunuh Aisyah. Aisyah pun mencari cara untuk melarikan diri dengan bertanya ingin pergi ke toilet.
Namun di dalam toilet, Aisyah ini menemukan banyak sekali kepala boneka yang bersimbah darah. Aisyah pun mencoba menelpon Arjan untuk memberitahu lokasinya pada Arjan. Namun saat itu juga, si pesulap wanita ini terlihat mengkampak pintu kamar mandi agar dapat segera membunuh Aisyah. Atas arahan Arjan, Aisyah pun kabur lewat jendela kamar mandi. Sedangkan Arjan langsung pergi ke lokasi tempat di mana pesulap wanita berada. Arjan pun langsung memasuki ruangan yang ada di rumah itu dan langsung mencari di mana keberadaan Aisyah. Sedangkan si pesulap wanita ini terlihat menemukan di mana keberadaan Aisyah dan langsung mengejarnya. Arjan pun langsung mencari di mana keberadaan Aisyah yang kini bersembunyi di sebuah meja. Aisyah yang terlihat bersembunyi sambil ketakutan pun langsung ditemukan oleh pesulap wanita yang langsung menyeretnya. Beruntungnya Arjan berhasil datang tepat waktu untuk menolong Aisyah. Namun sialnya pesulap wanita itu berhasil kabur karena Arjan tidak bisa mengejarnya. Arjan pun langsung menelpon pacarnya yaitu si Divya karena pesulap wanita ini terlihat berada di sekitar rumahnya. Namun baru saja Arjan menutup teleponnya, lampu di rumah Divya terlihat mati dan si pesulap wanita ini ternyata ada di rumah Divya. Divya dan keponakannya pun langsung bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan dimanapun tempat dia bisa bersembunyi dari serangan pesulap wanita. Namun saat Divya hendak menelpon Arjan, pesulap wanita ini berhasil menemukan Divya dan terlihat membacok Divya. Arjan pun langsung pergi untuk mengejar pesulap wanita yang saat ini sedang pergi ke sebuah bangunan kosong yang ada di tengah hutan dengan membawa keponakan Divya. Arjan pun berhasil menemukannya. Namun saat Arjan hendak menembaknya, Arjan berhasil diserang terlebih dahulu oleh pesulap wanita. Ternyata si pesulap wanita ini jago dalam bela diri, guys. Bahkan dia bisa menghilang kayak ninja. Melihat pesulap wanita itu pergi, Arjan pun langsung mencari keberadaan keponakan dari Divya. Namun saat Arjan hendak ingin membawanya pergi, pesulap wanita itu kembali muncul dan langsung menikam Arjan tepat di bagian kanan atas tubuhnya. Mereka berdua pun saling bertarung hingga terpental di luar ruangan. Namun ternyata si pesulap wanita ini adalah seorang laki-laki yang bernama Christopher. Christopher pun mengakui bahwa memang dialah yang membunuh semua gadis-gadis itu. Hal itu dikarenakan di masa lalu si Christopher ini pernah dibully habis-habisan karena penyakitnya yang membuat wajahnya terlihat menua sebelum usianya. Namun di antara semua orang yang membulinya, ada seorang wanita yang bernama Sofia yang mau berteman dengannya hingga membuat Christopher jatuh cinta sama Sofia. Namun di saat Christopher menyatakan perasaannya sama Sofia, dia malah menolak Christopher. Dan akhirnya Christopher kembali dibully habis-habisan yang membuat Christopher ini mulai membenci wanita. Di saat Sofia ingin meminta maaf sama Christopher, Christopher ini malah terlihat membunuh Sofia atas semua dendamnya. Tentu hal itu membuat ibunya dipenjara hingga meninggal karena ibunya juga terlibat atas pembunuhan Sofia. Sejak saat itu si Christopher ini mulai membunuh semua wanita yang terlihat bersikap baik hanya di depannya saja. Christopher pun sekarang hendak membunuh keponakan dari Divya di depan Arjan. Dan untuk menghentikan aksi dari Christopher, Arjan ini ikutan membuli Christopher dengan menyebutnya sebagai impoten sama seperti saat teman-temannya dulu membulinya. Mendengar itu, Christopher pun langsung marah dan langsung menghampiri Arjan untuk membunuhnya. Namun saat Christopher mendekat, Arjan langsung membanting dan memukuli Christopher hingga ia pingsan. Christopher yang mampu bangkit pun langsung mengajar Arjan hingga berhasil membuat Arjan tercekik. Namun di saat mendesak, keponakan Divya ini datang menghampiri Arjan dan memberikan sebuah pisau yang kemudian langsung ditusukkan ke tubuh dari Christopher. Setelah ditusuk beberapa kali, Christopher pun pingsan. Sedangkan Arjan ini berhasil selamat dari kematian dan bisa kembali bersama dengan Divya serta keponakannya. Film pun berakhir di sini. Kurang mantap kan endingnya? Sama saya juga. Tapi see you later di film-film selanjutnya.